Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima alamtana wa zidna ilma. Kaifa halukum? Anak-anakku semua siswa kelas 1A dan 1B rahimani wa rahimakumullah. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk belajar. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa belajar bersama dalam pembelajaran fikih ibadah ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait menjaga fitrah ya. Kalau di buku kalian itu halaman 91. Nah, tujuan pembelajarannya kalian dapat mengetahui pengertian fitrah dan sunnah fitrah gitu ya. Kemudian kalian juga mengetahui hal-hal yang termasuk fitrah itu apa saja ya. Dan juga manfaatnya apa. Nah, gitu ya. Pada pembelajaran kali ini insya Allah kita akan mengetahui dua ini. Lalu apa itu fitrah? Nah, pertanyaannya apa itu fitrah? Nah, mudahnya fitrah itu suci, bersih ya, sesuai dengan sifat dasar manusia atau tabiat manusia ya. Itulah yang disebut dengan fitrah atau masih lurus gitu ya. Nah, dan ada sunnah fitrah. Nah, sunnah yang sesuai dengan tabiat manusia ya, ada tujuannya. Nah, lalu apa saja fitrah itu? Nah, hal-hal yang termasuk fitrah. Nah, di sini setidaknya Ustadz Afif sampaikan ada 8 ya, ada 8. Yang pertama ada berkhitan. Nah, berkhitan ini juga termasuk fitrah atau tabiat manusia. Nah, bagi laki-laki ya, wajib bagi laki-laki yang sudah balik itu wajib harus berkhitan. Ya, karena kemudian kalau untuk perempuan itu sunnah ya, sunnah untuk berkhitan. Kalau laki-laki wajib. Nanti kalau kalian mungkin sudah balik, kalian sebelum balik kalau bisa sudah khitan ya. Kalau kalian belum khitan sekarang minta sama orang tua, aku mau khitan gitu ya. Untuk yang laki-laki baik. Kemudian yang kedua ada membersihkan bulu sekitar kemaluan ya. Kemudian ini termasuk untuk menjaga kebersihan ya. Kemudian memotong kuku. Nah, kalian memotong kuku harus rutin ya, mungkin sepekan sekali ya. Mungkin bisa di hari Jumat atau yang lainnya ya. Jadi jangan sampai kuku kalian panjang, nanti kotor ya. Kalau kalian makan bisa ada bakteri dan seterusnya, itu dari segi kesehatan. Nah, dan ini juga termasuk syariat ya, memotong kuku ya, kuku tangan dan juga kuku kaki. Mencabut bulu ketiak, nanti kalau mungkin kalian sudah dewasa, sudah ada bulu di ketiak ya, atau rambut di ketiak ya, bulu ketiak, maka dicabut. Itu termasuk dari fitrah ya. Kemudian memotong kumis ya, bagi laki-laki nanti kalau sudah kalian sudah dewasa, potong kumisnya ya. Kemudian memelihara jenggot. Nah, di antara sunnah fitrah itu ada memelihara jenggot bagi laki-laki ya. Bagi laki-laki itu sunnahnya, di antaranya memelihara jenggot. Rasulullah itu berjenggot. Nah, kalau kita berjenggot berarti kita menjalankan sunnah ya, bukan berarti kayak kambing ustadz, teroris ustadz, tidak. Ini sunnah ya, sunnah syariat dari agama Islam. Dan Aisyah radhiyallahu anha itu memuji seorang laki-laki yang berjenggot ya, ganteng ya, terlihat ganteng ya. Jadi ini bukan ciri-ciri teroris, ciri-ciri apa, enggak. Ini merupakan bagian dari syariat Islam, sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beristinja, cebok ya, setelah kencing atau setelah BAB, beristinja, ini termasuk juga dengan sunnah fitrah. Nah, kemudian bersiwak ya, bersiwak dengan kayu siwak atau mungkin bisa dengan sikat gigi juga nggak masalah gitu ya. Nah, di antara fitrah ya, sunnah fitrah ini ya, berkhitan, membersihkan bulu sekitar kemaluan dan seterusnya ya. Nah, lalu apa manfaatnya? Nah, kalau kita menjalankan fitrah atau tabiat tadi, apa saja manfaatnya Ustadz? Ya, memperindah penampilan ya. Coba sebagaimana yang Ustadz Afif sampaikan tadi, kalau misalkan dia berjenggot ya, maka itu memperindah penampilan laki-laki ya.
membuat lelaki lebih ganteng gitu ya kalau laki-laki ya. Ya. Kemudian membersihkan badan, tadi mencukur bulu kemaluan ya di sekitar kemaluan ya, kemudian memotong kuku ya, mencabut bulu ketiak, itu membersihkan badan. Kemudian bersiwak ya, dan tadi apa lagi, beristinja ya, itu termasuk membersihkan badan ya. Kemudian menjaga kesucian ya, contoh khitan itu supaya suci ya, karena waktu mungkin kalian kencing itu kalau nggak dikhitan masih ada mungkin air kencingnya itu yang masih menempel di sekitar kemaluan, maka caranya itu dengan dikhitan untuk menjaga kesucian. Kemudian menyelisihi simbol orang kafir ya, menyelisihi ya, kita harus menyelisihi orang kafir. Orang kafir kan ada yang jenggotnya panjang, kumisnya panjang, maka kita potong. Nah, di antara ciri seorang Islam yaitu laki-lakinya ya berjenggot ya. Kemudian melaksanakan perintah syariat. Nah iya, ini perintah dari Nabi SAW. Selain mendapatkan manfaat ya, seperti memperindah penampilan, membersihkan badan, menjaga kesucian, ini merupakan perintah syariat dan insya Allah akan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya terkait fitrah. Demikian dari Ustadz Afif untuk pertemuan kali ini. Wallahu alam. Untuk pekan depan akidah akhlak ulangan harian ya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.